Baik, Shalom ya. Selamat siang bagi kita semuanya. Saya berharap menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik. Ada semangat dan motivasi yang kuat terus tumbuh di dalam diri Anda untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu psikologi dalam hubungan pengembangan ilmu pendidikan agama Kristen hari ini dan ke depan, di mana Anda akan dipakai Tuhan menjadi hambanya dalam mendidik banyak jiwa maupun dalam konteks pendidikan informal, formal maupun non-formal. Dalam pertemuan 1, 2, dan 3 yang lalu kita secara lugas telah mendalami tentang pentingnya, alasan-alasan pentingnya psikologi dalam pengembangan studi ilmu pendidikan agama Kristen. Ada berbagai perdebatan yang terdapat di dalamnya terkait dengan cara atau pendekatan kedua bidang disiplin ilmu antara psikologi dengan pendidikan agama Kristen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan kemudian, saudara yang dikasihi Tuhan, orang pada akhirnya mencoba asisten terhadap psikologi. Secara khusus orang Kristen yang menaati Alkitab menjadi lebih resisten terhadap psikologi karena dianggap psikologi tidak sejalan dengan pendidikan agama Kristen. Namun pun demikian, karena kita memahami psikologi dan pendidikan agama Kristen masing-masing memiliki hubungan dalam irisan keilmuan yang saling memberi dukungan satu yang lain. Dalam hal ini psikologi membutuhkan landasan-landasan Alkitab dalam memahami manusia secara komprehensif, dan kemudian pendidikan agama Kristen membutuhkan psikologi terkait dengan tugasnya sebagai sebuah disiplin ilmu yang harus terus-menerus berkembang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga sudah mendalami secara detail bagaimana psikologi memberikan sumbangan-sumbangan yang amat berarti bagi pengembangan pendidikan agama Kristen. Dalam hal ini secara khusus kita melihat bagaimana psikologi membuat pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien dan memberi sumbangan yang kuat bagi peserta didik dan bagi pendidik itu sendiri. Nah, dalam pertemuan yang keempat ini, tibalah kita pada pematerian tentang konsep manusia menurut Alkitab dan psikologi serta bagaimana mengaplikasikannya bagi prinsip belajar. Saudara yang dikasihi, ada banyak buku psikologi pendidikan dan psikologi belajar yang tentu dapat menolong kita bagaimana memahami cara belajar manusia serta aplikasinya bagi tugas pembelajaran. Akan tetapi perlu dipahami juga di dalam banyaknya hal yang dapat menolong kita dari psikologi terkait dengan cara memahami cara belajar manusia. Namun kita harus juga mewaspadai bahwa pada umumnya teori-teori psikologi itu muncul dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya baik juga merupakan sebuah evolusi. Tentu nanti kalau kita konversi kepada Alkitab, pemikiran psikologi yang mengatakan pada umumnya manusia pada dasarnya baik dan merupakan sebuah evolusi, tentu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab bahwa manusia sebagaimana dikatakan oleh kitab Roma pasal 3:23 bahwa manusia telah dilahirkan dalam keadaan rusak, yaitu yang merusakkannya adalah dosa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 bahwa manusia sendiri bukanlah buah evolusi, melainkan hasil ciptaan Allah yang imagudei, yang serupa dan segambar dengan penciptanya. Nah, dengan pendekatan heuristik biasanya teori belajar dari sudut pandang psikologi pembelajaran dirumuskan dari percobaan terhadap binatang. Dalam hal ini
anjing, burung, dan binatang-binatang lain. Nah, dengan pendekatan kognitif, teori belajar dikembangkan dari pemahaman bahwa manusia memiliki pikiran, dalam hal ini otak, yang mempengaruhi sikap dan perilakunya. Dengan pendekatan humanistik, psikologi pembelajaran dalam konteks memahami teori belajar dikembangkan dari pengertian bahwa manusia mempunyai kebutuhan seperti fisiologis, rasa aman, dan rasa ingin kasihi dan mengasihi, rasa memiliki, dan aktualisasi diri sebagaimana yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, tentu pendekatan-pendekatan seperti fisiologis, rasa aman, rasa ingin dikasih dan mengasihi, rasa memiliki, dan aktualisasi diri itu tidak dapat kita tampilkan karena merupakan sebuah needs manusia yang hidup dan Alkitab tidak menentangnya. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang humanistik tentu kita dapat menerimanya, tetapi tidak dapat menerima secara humanistik murni. Karena tadi bahwa kita pahami manusia diciptakan dari dalam kandungan sudah dalam keadaan rusak, dalam hal ini dirusakkan oleh dosa, sehingga untuk mengharapkan aspek-aspek sentuhan fisiologis, rasa aman, rasa dikasih, dan rasa mengasihi, rasa memiliki, dan aktualisasi diri tidak dapat kita harap sepenuhnya dari manusia, tetapi dapat kita harapkan datang dari Allah pencipta. Allah dapat mampu datang menyatakan dirinya kepada setiap umatnya untuk memberikan pemuasan terhadap aspek-aspek kebutuhan tersebut. Jadi dalam hal ini pendidikan agama Kristen datang menyempurnakan pemahaman aspek teori belajar humanisme itu, yang dimana manusia kadang-kadang tidak mampu memberikan aspek-aspek tersebut secara penuh, lalu kemudian pendidikan agama Kristen mendorong manusia untuk datang kepada Allah karena aspek pemuasan terhadap semua kebutuhan-kebutuhan humanisme itu sendiri dapat dipenuhi oleh Allah. Nah, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Alkitab, sabda Allah, kita seharusnya mempertimbangkan penjelasan Alkitab itu sendiri mengenai manusia. Jadi, meskipun kita belajar psikologi untuk memahami manusia, hal yang pertama sebelum kita mempelajari psikologi pembelajaran atau psikologi pendidikan adalah memahami dulu terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang manusia itu sendiri. Nah, kalau menurut psikologi belajar, pada umumnya manusia memiliki tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa. Dalam hal ini disebut soul. Nah, tetapi menurut Alkitab, manusia juga tidak hanya memiliki itu. Dia juga memiliki hati, suara hati, ya. Kemudian ini disebut dengan hati nurani. Dan juga dia memiliki roh atau spirit. Nah, jika demikian, maka ketika manusia belajar, semua aspek itu akan aktif dan saling terkait satu sama lain. Jadi inilah yang kita katakan bahwa baik aspek psikologi maupun aspek Alkitab dalam ini sebagai landasan pendidikan agama Kristen sebenarnya dapat saling membantu. Apa yang dipahami oleh psikologi yang teratas tentang diri manusia dapat disempurnakan melalui apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Alkitab tentang manusia itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pertimbangkan sejumlah informasi Alkitab mengenai siapa dan apa manusia itu. Salah satu, kita lihat satu persatu teks-teks dalam Alkitab. Kita mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Di sana kalau Anda membacanya akan menemukan penjelasan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang membawa rupa dan gambar Allah itu sendiri, rupa dan gambar penciptanya. Nah, kalau Allah berpribadi, maka juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia juga berpribadi. Allah memberikan berbagai potensi dalam diri manusia, seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir, merasakan, juga berbuat agar mempermuliakan Dia. Kemudian kita juga melihat penjelasan
uh, Alkitab tentang manusia dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana kita akan menemukan bagaimana Alkitab mengemukakan bahwa manusia yang diciptakan Allah itu terbentuk dari debu tanah dan padanya diberikan napas kehidupan, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan nefes haya. Nah, jika demikian, manusia sebagai individu atau sebagai pribadi memiliki dimensi fisik atau jasmani yang terikat kepada alam. Di samping itu juga manusia memiliki aspek non fisik atau rohani atau spiritual. Adanya nefs haya itu membuat manusia membutuhkan Allah di dalam seluruh kehidupannya. Jadi di dalam diri manusia itu ada dua aspek material. Satu sisi aspek yang terikat dengan alam, yaitu di mana dikatakan tubuhnya tercipta dari debu dan tanah. Tetapi materi yang kedua adalah bahwa manusia itu adalah memiliki aspek yang ilahi, karena debu dan tanah yang diciptakan oleh tangan Tuhan itu sendiri disentuh dan dihidupkan oleh hadirnya nefes haya atau napas yang dihembuskan oleh alam. Jadi kalau kita hanya melihat manusia dari sisi naturalisme, ya, dari sisi alam semesta, tentu tidak ada gunanya, karena manusia hanya sebuah debu, hanya debu dan tanah. Tetapi kita dapat tertolong untuk memahami manusia itu dari sisi kehidupannya, dari pemberi nefes haya atau napas kehidupan itu dari Allah yang menciptakan dia. Jadi untuk memahami manusia yang belajar lebih sempurna, ya, kita mempelajari dari aspek fisiologisnya, dari hubungannya terhadap alam, tetapi juga kita tidak lupa bertanya kepada Allah penciptanya, karena penciptalah yang lebih tahu apa-apa saja kebutuhan dan bagaimana saja cara memperbaiki manusia itu dalam proses pembelajarannya. Jadi dalam hal ini, ya, dalam dari segi aspek psikologi, guru pendidikan agama Kristen dapat mempelajari dan mengembangkan needs, kebutuhan manusia dari aspek-aspek jasmanianya, tetapi juga secara sempurna dapat datang kepada Allah dan bertanya dengan doanya, untuk menolong peserta didiknya dalam memperbaiki prestasi-prestasi belajarnya, dalam menggiring peserta didik untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, dari satu tahapan kepada tahapan yang lebih baik. Nah, lebih lanjut, Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan ayat 30 menegaskan perkataan Yesus agar kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, akal, budi kita. Nah, itu berarti pada diri manusia terkandung aspek lahiriah dan juga non lahiriah, aspek material dan non material dalam satu kesatuan. Jadi di dalam tubuh manusia itu bersama-sama berdiam aspek non lahiriah dan aspek lahiriah, aspek jasmania, tapi juga ada aspek spiritual, berada di dalam satu tubuh yang sama. Hati biasanya dianggap sebagai pusat kehidupan dalam diri manusia, tempat pertimbangan, perasaan, dan sikap, juga kehendak. Jiwa biasanya diartikan sebagai perasaan, ya, kekuatan terkait dengan fisik, jasmani, penginderaan, sistem syaraf, dan endoktrin. Akal budi merupakan komponen yang membuat manusia mengerti dan memahami. Jadi dari sisi aspek jasmanianya, manusia yang belajar tertolong untuk lebih kuat, lebih tahan, berkonsentrasi selama proses pembelajaran terjadi. Tetapi aspek non jasmani, ya, aspek spiritualitas menolong manusia mengerti atau untuk memahami apa yang dipelajarinya itu. Nah, lebih lanjut juga dapat kita pahami pemahaman kita tentang manusia itu lebih lengkap dengan mempelajari Injil Lukas pasal 2 ayat 40 dan ayat 52. Di sana Lukas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus bertumbuh dalam fisiknya, dalam hikmahnya, dalam spiritual, dan dalam aspek sosialnya.
Jadi kalau mau bertumbuh dalam keutuhan, maka kita harus mengaktifkan semua dimensi itu. Jadi kalau ingin manusia itu bertumbuh ya secara sempurna, maka juga harus diaktifkan bersama-sama aspek jasmanianya bersama-sama dengan aspek spiritualnya. Jadi mendidik orang bukan hanya mendidik jasmaninya, tapi mendidik spiritualitasnya juga. Jadi karena itu adalah satu kesatuan. Saya katakan tadi, Alkitab menjelaskan manusia diciptakan dari sudut pandang dua material, yaitu aspek jasmani yang terdiri dari debu dan tanah, dan aspek spiritual yaitu adanya napas kehidupan yang dihembuskan Allah kepada diri manusia. Jadi aspek yang ilahi dan aspek non yang ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu dengan adanya kedua belah pihak ini, ya kedua bagian dalam diri manusia itu sendiri sama-sama harus diaktifkan supaya terjadilah pembelajaran yang mempermuliakan Allah. Jadi manusia itu bahagia, tetapi Allah juga dimuliakan. Kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 23 memberi gambaran lebih jelas lagi kepada kita tentang bagaimana Tesalonika mengemukakan ucapan berkat Rasul Paulus. Di dalamnya terkandung konsep manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh berkaitan dengan panca indera. Jiwa sering diartikan terkait dengan pikiran, dalam hal ini akal, emosi atau perasaan, dan kehendak atau yang kita sering kenal dengan istilah will. Roh dalam hal ini dalam bahasa Yunani disebut pneuma, terkait dengan dimensi yang membuat kita mampu merespon komunikasi Allah yang adalah roh adanya. Dalam hal ini secara lengkap dapat kita lihat perbandingannya dalam teks Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkait dengan ini kita dapat tertolong bahwa manusia itu sendiri ya dalam konsep belajar tidak melulu hasil usaha daripada pendidik atau gurunya, tapi juga dapat tertolong dengan memotivasi dia sendiri untuk mengembangkan dirinya. Dalam hal ini selain dia memenuhi aspek-aspek lahiriah, juga harus memenuhi aspek-aspek spiritualnya. Anak dalam hal belajar ketika mendapat kesulitan juga dapat ditolong dengan cara guru mendorong dia untuk datang kepada Allah dan berkomunikasi secara langsung, dan dengan demikian Allah memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di mana dia kesulitan dalam hal belajar tersebut. Sehingga dalam segi aspek spiritual menjadi alat yang menghubungkan antara manusia itu dengan Allah itu sendiri. Jadi spiritualitas itu menjadi alat penghubung manusia berkomunikasi dengan penciptanya. Nah, ini penting diperhatikan oleh guru. Ya, jadi selain guru berdoa, peserta didik itu juga diminta dan didorong, dimotivasi untuk langsung berdoa. Jadi ada dua guru, ada dua pribadi peserta didik. Kalau kedua bagian ini berperan, ya ditambah dengan aspek jasmanianya, ya makanannya, gizinya dipenuhi, saya rasa manusia itu akan mencapai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Inilah yang kita pahami dari bagaimana yang telah teruji dalam diri Daniel bersama teman-temannya. Kita pahami dalam kitab Daniel dengan beberapa temannya dipilihkan oleh raja untuk dipersiapkan menjadi pegawai di istana raja. Karena itu sebelum mereka masuk ke istana raja, mereka kemudian diberi makanan-makanan yang sama dengan raja. Tetapi kemudian saudaraku yang kasih Tuhan, Daniel memilih untuk tidak mencemarkan dirinya karena makanan-makanan yang dimakan oleh raja itu adalah najis. Kemudian dia memilih untuk makan makanan sayuran saja. Lihat di sini, ya. Lihat di sini, tekanan yang paling penting adalah aspek spiritual. Jadi kecerdasan spiritual penting menjadi bahan utama yang dapat dipertimbangkan selain mempertimbangkan aspek-aspek di dalam jasmani manusia itu sendiri.
Nah, lebih dalam lagi kita dapat pahami dari Ibrani pasal 9 ayat 14 tentang penjelasan manusia itu. Di dalam Ibrani 9 ayat 14, kita dibimbing untuk memahami bahwa manusia juga memiliki suara hati yang perlu disucikan oleh darah Kristus dari segala kejahatan supaya dapat beribadah kepada Dia dengan benar. Di dalam Roma pasal 2 ayat 14, ayat 15 dan pasal 9 ayat 1, ya, di situ menegaskan bahwa suara hati dalam hal ini di dalam bahasa Yunani disebut sneidesis, menjadi tanda bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Ada banyak nas Alkitab yang juga berbicara tentang suara hati ini, seperti dalam Roma 13 ayat 5, 1 Korintus 8 ayat 7, ayat 10, 12, ya, kemudian 1 Korintus pasal 10 ayat 28, 29, 2 Korintus 4 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 19, Kisah Rasul 23 ayat 1, kemudian Kisah Rasul 24 ayat 16, 1 Timotius 1 ayat 5, kemudian 1 Timotius ayat 19, kemudian 1 Timotius 3 ayat 9, kemudian 1 Timotius 4 ayat 2, kemudian 2 Timotius 1 ayat 3. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kan melihat berbagai ayat-ayat referensi ya yang menjelaskan tentang suara hati ini. Nah, kita akhirnya sampailah kepada pengembangan bahwa jika demikian, apa artinya hal ini bagi aktivitas belajar? Apa artinya suara hati dalam aktivitas belajar? Selain manusia memiliki aspek spiritual, aspek jasmania, juga di dalam Ibrani ayat 9 ayat 14 juga manusia memiliki aspek suara hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu dapat melihat bahwa sebelum manusia itu dibimbing belajar tentang Allah, dibimbing belajar untuk memahami Allah, hal yang pertama sekali di sini adalah bahwa pendidik harus membawa manusia itu berjumpa terlebih dahulu dengan Allah pencipta itu, Allah yang telah mengembuskan nafas hayanya, Allah yang telah membuat dia hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya telah mengemukakan di atas bahwa manusia itu pada dasarnya sudah rusak karena dia telah dihinggapi oleh dosa sebagaimana diungkapkan dalam Roma 3 ayat 23. Nah, untuk dapat lebih baik dan lebih efektif dan tidak menyusahkan guru membimbing anak dalam belajar, maka dalam hal ini guru penting sekali memperjumpakan, memperdamaikan manusia yang rusak itu dengan pencipta itu. Caranya dengan bagaimana? Membawa dia untuk percaya kepada Yesus, kemudian Yesus menyucikan dia oleh darahnya yang telah ditumpahkan di kayu salib, sehingga ya tadinya hatinya yang telah dicemari oleh dosa itu ya menjadi jernih. Jadi menjadi suara hatinya, suara hati yang disucikan itu menjadi suara hatinya Allah. Dia dapat lebih jelas mendengarkan Tuhan berbicara kepada dia. Karena itu hubungan yang pertama yang harus dibereskan oleh pendidik adalah memperjumpakan, menyelesaikan permusuhan antara peserta didik dengan Allah dengan cara peserta didik itu ditantang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kaitan dan dalam kebutuhannya, agar hatinya disucikan Allah supaya dia dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kalau orang yang setiap saat dapat mendengar firman Tuhan, maka gampang bagi dia untuk mengikuti pembelajaran, gampang bagi dia untuk berubah, gampang bagi dia untuk lebih the next level, untuk lebih meningkat ke arah yang lebih baik. Nah, kita juga melihat pemikiran Ruth Becik dalam tulisannya A Biblical Psychology of Learning. Ya, buku yang telah ditulis tahun 1982 ini mengemukakan bahwa dalam Alkitab terdapat 800 lebih istilah hati, sedangkan pikiran hanya sekitar 80 kali. Itu berarti menurut Becik, hati sangat sentral dalam kegiatan belajar. Hati anak dididik agar pelajar dipersiapkan, dimotivasi supaya memiliki ketetapan hati atau yang disebut dengan istilah heart set.
komitmen untuk belajar dan berdisiplin dalam belajar, sehingga hatinya sangat mengasihi Tuhan. Jadi pikiran diaktifkan melalui informasi. Dalam pemahaman becik, kasih dan penerimaan orang tua atau kasih dan penerimaan guru amatlah sentral dalam menyiapkan hati anak untuk giat mencari dan mempertimbangkan informasi yang didengarnya dan dibacanya. Jadi selain dia dibimbing menerima Yesus, diperdamaikan dengan Yesus, jangan lupa peserta pendidik, dalam hal ini guru, pendeta, ya, ataupun orang tua sebagai pendidiknya, tidak boleh lepas tangan untuk memberikan kasih dan menerima, ya, anak yang dididiknya, karena penerimaan diri dari sang guru, dari sang pendidik, dalam hal ini pendeta, guru, dan orang tua, akan mampu membuat anak lebih siap untuk giat mencari dan mempertimbangkan informasi-informasi yang didengar dan dibacanya. Ada banyak peserta didik tidak mampu siap atau tidak giat mencari dan mempertimbangkan informasi yang didengar dan dibacanya karena pendidiknya, dalam hal ini guru, pendeta, ataupun orang tua, tidak mampu menjadi representatif Allah, ya, yang mampu menerima peserta didik itu, sehingga terjadi gap, ya, ada jurang yang membuat pemisahan antara informasi yang disampaikan antara guru atau pendidiknya terhadap peserta didik itu sendiri. Jadi kalau guru tidak diterima karena guru itu tidak menerima peserta didik itu dengan pendekatan hatinya, maka segala informasi-informasi yang disampaikannya akan ditolak, akan resisten, akan mendapat penolakan dari peserta didik itu. Jadi dalam hal ini guru, dalam hal ini pendidik, guru di sekolah, pendeta di gereja, orang tua di rumah, perlu juga membuat dan menyiapkan hati peserta didik melalui bagaimana pendidiknya menerima peserta didik itu, untuk menyiapkan dan memotivasi dia untuk mau menerima, untuk lebih giat mencari dan mempertimbangkan segala informasi yang disampaikan oleh pendidiknya atau melalui bacaan-bacaan yang direkomendasikan oleh pendidiknya. Nah, bagaimana sejumlah pemikiran-pemikiran Alkitab yang sudah kita bukakan di atas untuk dapat kita aplikasikan, untuk dapat kita praktekkan, untuk dapat kita terapkan dalam prinsip belajar. Dari keterangan di atas dapat saya kemukakan beberapa prinsip belajar bertolak dari konsep manusia menurut ajaran Alkitab tersebut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang berdimensi fisik, yaitu berdimensi jasmani, yang menurut sains memiliki saraf, memiliki kelenjar, memiliki kerangka, memiliki sistem pencernaan, memiliki sistem pernapasan, memiliki sistem sirkulasi, juga memiliki sistem pembuangan. Nah, kesehatan fisik sangat mempengaruhi aktivitas belajar. Penginderaan penting dalam kegiatan belajar. Informasi diperoleh lewat penginderaan dan kita membentuk persepsi, bahkan mengingat apa yang kita anggap berdasarkan yang kita anggap berkesan dan bermakna melalui penginderaan. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi ia membutuhkan sesamanya, baik sejenis maupun lawan jenis. Lihat Kejadian pasal 2 ayat 18, ya, ayat 24 dan ayat 25. Hati-hati sekolah yang membuka pendidikan hanya pada satu jenis murid saja. Jadi ada sekolah kadang-kadang membuka dan menerima murid hanya untuk kaum wanita saja atau kaum perempuan saja. Nah, dalam hal ini nanti terjadi satu kesulitan dalam proses tumbuh kembang belajarnya, karena dia, kalau wanita perlu juga belajar dari pria dan pria juga perlu belajar dari wanita.
Jadi kalau dia hanya melihat memelototi dari aspek sosialnya selama dia belajar hanya satu jenis kelamin, maka ada dalam dirinya yang hilang, ada dimensi dalam dirinya yang hilang. Jadi saya sangat tidak setuju apabila ada sekolah membuka kelas hanya melulu untuk satu jenis kelamin saja, hanya untuk perempuan saja ataupun hanya untuk pria saja. Mungkin juga dapat diterima kalau jenis pendidikan itu temporer, dalam skala waktu tertentu, ya didik para pria ataupun dididik para wanita. Tapi itu tidak boleh berlangsung secara lama dalam jangka waktu yang panjang. Ingat sekali lagi, para pria perlu belajar tentang wanita dan para wanita perlu juga belajar tentang pria. Hal ini akan didapat apabila mereka dapat belajar dan tumbuh bersama-sama di dalam kelas yang beragam, sehingga kapasitas aspek sosial mereka berkembang dengan sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tua dan anak saling melengkapi dalam kegiatan belajar di dalam perjalanan hidup mereka. Jadi manusia saling mengasah, demikian juga yang ditegaskan dalam Amsal pasal 27 ayat 17, di mana juga ada efek pergaulan terhadap kepribadian dan watak orang. Jadi kalau orang berada di tengah kumpulan para penjahat, maka dia akan tentu bisa menjadi seorang, berpotensi besar menjadi seorang penjahat. Jadi penyiapan lingkungan sosial penting juga diperhatikan dalam mempersiapkan peserta didik dalam belajar. Didiklah dia dalam lingkungan yang baik supaya dia menjadi orang-orang baik. Didiklah dia dalam lingkungan orang-orang yang sudah percaya Yesus supaya dia semakin menguat imannya di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga merupakan komunitas primer dalam pembelajaran manusia. Anak diajar oleh orang tuanya sebelum memasuki tetangganya, sebelum memasuki sekolah dan gerejanya. Berbagai keterampilan dasar diperoleh anak dalam keluarga, pola-pola komunikasi dan disiplin serta nilai hidup. Bahasa juga dipelajari dalam konteks ini. Dalam perjanjian baru, komunitas orang percaya dalam hal ini, gereja, sangat ditekankan dalam rangka pembelajaran. Salah satunya kalau kita dalami Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 16, Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Saya sedikit menekankan kepada Anda semua teks-teks Alkitab yang saya sebutkan itu supaya Anda baca satu persatu dan Anda analisis nilai kebenaran-kebenarannya terkait dengan apa yang saya komunikasikan di sini supaya lebih berkembang. Saya percaya bahwa kalau ketika Anda membaca firman Tuhan itu jauh lebih sempurna mengajar Anda daripada saya. Nah, iman bertumbuh dalam interaksi komunitas. Ya, tidak ada iman bertumbuh hanya dalam kesendirian. Justru karena kita sedang berkomuni, maka iman kita semakin menguat. Ingat kisah Thomas yang mengalami kekecewaan ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Dia sangat kecewa karena harapannya di dalam Yesus tidak sesuai dengan pikirannya. Kemudian dia memisahkan diri dari persekutuan kelompok murid. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika dia mengasingkan diri dari kelompok murid, lihat aspek imannya tidak bertumbuh. Karena ketika para murid memberitahukan kepadanya bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak bisa menerima dan dia tidak bisa percaya. Di situ terjadi krisis iman apabila manusia itu tidak tumbuh dalam komunitas. Jadi iman bertumbuh dalam komunitas. Nah, dalam hal ini guru harus sering-sering membuat komunitas iman, membuat kelompok-kelompok pembelajaran yang sifatnya mengembangkan dan menguatkan iman peserta didik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya katakan tadi, iman bertumbuh dalam interaksi komunitas yang beribadah kepada Tuhan, juga aktif berdoa dan saling melayani.
Yesus mengatakan bahwa perkumpulan orang percaya menjadi wadah kehadirannya. Lihatlah Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Dia datang untuk membangun jemaatnya di bumi. Ini juga dapat kita lihat dari Matius pasal 6 ayat 18. Jadi aneh bila ada tendensi orang percaya ingin belajar tetapi memisahkan diri dari komunitasnya. Kemudian yang ketiga, sebagai aplikasi dari apa yang kita lihat dari Alkitab yang di atas, bagaimana sudah saya jelaskan, manusia adalah makhluk alam. Itu berarti alam juga mempengaruhi manusia dalam kegiatan belajarnya. Kitab Amsal menegaskan agar manusia belajar kepada alam, tumbuhan dan binatang, semut, cicak, pelanduk, belalang, dan lain-lainnya. Yesus juga memakai cerita alam untuk mengajarkan kerajaan Allah. Ya, dalam hal ini seperti perumpamaan penabur benih, biji sesawi, nelayan dan pukat, pembuat adonan, juga tindakan mengubah air menjadi anggur atau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengajar murid-murid di berbagai lokasi. Ya, dalam hal ini kita sebut konteks. Ada di perahu, ada di tepi danau, ada di atas bukit, di rumah, di sinagog, dan lain-lain. Di malam hari, Yesus beristirahat, karena begitulah hukum alam yang harus ditaati di mana kita beristirahat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu ya membelajarkan manusia tidak di dalam satu ruangan melulu. Ya, ada saya lihat sekolah ya yang tidak punya ruangan di mana peserta didik tidak ada kesempatan untuk berinteraksi dengan alam. Hal ini akan sangat menyulitkan untuk tumbuh kembangnya peserta didik secara sempurna. Jadi para penyelenggara pendidikan perlu memadukan antara alam dan ruangan-ruangan belajar. Ya, kadang-kadang dia harus belajar dalam ruangan, tapi juga dia kadang-kadang bisa belajar di luar ruangan. Nah, yang lebih penting lagi bahwa sebenarnya malam hari diciptakan untuk manusia beristirahat. Dalam hal ini, pendidik perlu mempertimbangkan aspek pemberian tugas di rumah. Jangan sampai tugas-tugas itu menyita malamnya, menyita istirahatnya di malam hari. Nah, yang keempat, sebagai aplikasi penilaian kita terhadap Alkitab tentang manusia, manusia itu adalah makhluk rasional. Pikiran atau akal budi harus digunakan bagi kemuliaan Allah. Belajar merupakan aktivitas bernalar. Pola nalar harus dikembangkan supaya memahami dengan baik dan benar. Jadi pikiran harus mendapat pembaruan secara terus-menerus sebagaimana dikatakan Roma 12 ayat 2. Belajar, mengajar dengan mengulang-ulang, tetapi juga tidak terus-menerus di situ. Perlu berpindah. Ya, dalam hal ini kita tertolong dengan adanya istilah higher order thinking skill. Jadi cara belajar manusia dengan tingkat tinggi dari yang mudah ke arah yang lebih sulit, semakin sulit dan sulit sekali. Nah, dalam hal ini penting diperhatikan. Nah, juga pikiran harus dilatih untuk hal-hal yang positif sebagaimana dikemukakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Yang kelima, aplikasi daripada bagaimana Alkitab menjelaskan manusia sebagaimana telah saya jelaskan di atas. Kita memahami bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Jadi roh manusia harus aktif dalam belajar untuk pertumbuhan imannya. Ketika roh manusia didiami oleh roh Allah, dipenuhi dan dipimpinnya, maka ia semakin memahami kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Namun roh itu tidak akan ada di dalam diri manusia itu, sebagaimana saya katakan, sebelum manusia itu sendiri ya belum menyelesaikan ya pertikaiannya dengan Allah, belum menyelesaikan urusan dosanya dengan Allah, belum berdamai antara dirinya dengan Allah. Jadi dalam hal ini perlu guru atau pendidik atau pendeta atau orang tua ya membereskan hubungan permusuhan antara anak dengan
Tuhan itu sendiri melalui memberitakan Injil, membawa dia dan menantang dia menerima Yesus dan percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya dengan cara demikianlah Roh Allah turut campur di dalam kehidupannya. Ya, supaya dengan demikianlah aspek spiritualnya diaktifkan. Jadi roh itu akan memampukan roh manusia mengerti perkara-perkara iman. Roh itu akan menumbuhkan akhlak moral daripada manusia itu, sebagaimana terungkap dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yang keenam, yang terakhir, aplikasi daripada penjelasan Alkitab tentang manusia. Yang keenam adalah manusia adalah makhluk yang bersuara hati. Jika demikian, maka pembentukan suara hati sangat perlu kita perhatikan dalam belajar. Kalau suara hati orang lemah, maka semangat dan keputusannya juga lemah. Suara hati harus disucikan oleh darah Kristus. Suara hati harus tunduk pada otoritas Yesus. Suara hati harus berkaya oleh firman Tuhan. Jadi belajar menurut konsep Alkitab sangatlah kompleks dan berlangsung dalam setiap detik kehidupan kita. Satu hal penting lagi untuk saudara dan saya pahami, bahwa tujuan belajar manusia ialah agar manusia itu mengenal Allah Tritunggal yang kudus, hingga mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budinya, juga dengan suara hati yang bersih. Seperti Allah berbicara dengan berbagai cara kepada manusia, sebagaimana kita pahami dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3, manusia juga belajar mengenal Allah, mengenal dirinya, serta mengenal sesama dan lingkungannya dengan berbagai-bagai pendekatan. Peniruan, pembiasaan, aktivitas mendengar, melihat, mencecap, mencium, menyentuh, melakukan, juga merasakan, semua penting dalam kegiatan belajar. Kreativitas menjadi sangat penting dalam kehidupan ini. Kemudian saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita melihat lagi konsep manusia menurut aspek psikologis supaya lebih lengkap. Ya, kita memahami manusia itu. Tadi kita sudah melihat penjelasan Alkitab tentang manusia itu, dan kita sudah melihat prinsip-prinsip aplikatif yang dapat digunakan oleh pendidik terkait dengan penjelasan-penjelasan Alkitab tentang manusia ini. Kali ini akan dilengkapi dengan cara kita memahami konsep manusia menurut aspek psikologis. Menurut manusia dari aspek psikologis adalah merupakan subjek dalam kehidupan. Ya, sebab sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dialah yang selalu melihat, dialah yang selalu bertanya, dialah yang selalu berpikir dan mempelajari segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dalam materi-materi perkuliahan sebelumnya saya mengatakan bahwa pendidikan hanya ditujukan kepada manusia saja. Pendidikan tidak ditujukan kepada makhluk yang lain, karena hanya manusia yang mampu berinteraksi dengan Allah. Yaitu yang sebabnya saya katakan tadi penjelasan Alkitab, terjadinya interaksi manusia dengan Allah karena Allah menanamkan sebagian dirinya di dalam manusia, yaitu napas kehidupan atau nefas haya. Rohnya Allah diembuskan kepada kita. Itulah yang memampukan kita berkomunikasi dengan Allah. Dengan cara seperti itulah Allah datang dan mendidik kita. Dan dengan cara seperti itulah Allah mendelegasikan pendidikan kepada guru, dalam hal ini pendeta, orang tua maupun guru di sekolah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia bukan hanya tertarik mempelajari apa yang ada pada lingkungan atau sesuatu di luar dirinya, tetapi juga tentang hal-hal dirinya. Dengan kata lain, manusia ingin mengetahui keadaan manusia sendiri. Manusia menjadi objek studi daripada manusia itu sendiri. Dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini diterima dengan amat baik bahwa manusia itu menjadi
pribadi yang sangat sentral dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Karena selain manusia itu sebagai pelaku, tapi juga dia bisa menjadi alat, dia juga bisa menjadi objeknya. Jadi dia subjeknya, dia juga menjadi objeknya. Maka tidak ada yang sebaik manusia itu yang diciptakan. Dia bisa menjadi sarana, dia juga menjadi bisa prasarananya. Dia juga bisa menjadi peneliti, tapi dia juga menjadi objek penelitian itu sendiri. Itu yang lebih penting. Itu sebabnya muncullah manajemen pengembangan sumber daya manusia. Ya, saudaraku yang dikasih itu. Dan dalam ilmu SDM itu menjadi core yang sedang hangat-hangatnya sedang diperbincangkan. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi saya jelaskan bahwa manusia merupakan subjek dalam kehidupan sebab sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dialah yang selalu melihat, bertanya, berpikir, dan mempelajari segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Jadi manusia bukan hanya tertarik mempelajari apa yang ada pada lingkungan atau sesuatu yang luar dirinya, tapi juga tentang hal-hal dirinya. Dia tertarik mempelajari yang terkait dalam dirinya. Nah, dasar-dasar pemahaman dan pengkajian tersebut diambil dari suatu cabang ilmu yang kita sebut dengan ilmu psikologi. Satu pertanyaan yang mendalami kita terkait pemahaman tentang psikologi pendidikan. Bukankah ada ilmu-ilmu lain selain ilmu psikologi yang menjadikan manusia sebagai objek studinya? Saya mengatakan dan menegaskan tentu jawabnya iya. Contohnya seperti ilmu fisiologis. Ilmu ini mempelajari aspek fisik atau jasmani manusia seperti struktur tubuh, bagian-bagian tubuh, serta fungsi dan cara kerja tubuh. Juga kita mengenal namanya ilmu sosiologi. Ilmu ini mempelajari manusia dalam berbagai satuan kelompok kecil seperti dalam satuan keluarga, satuan pada unit-unit pekerjaan, satuan pada organisasi, satuan pada kelompok profesi, satuan pada kelompok-kelompok masyarakat dan lain-lainnya. Lebih lanjut lagi ada ilmu antropologis. Ilmu ini juga mempelajari manusia dalam kelompok-kelompok manusia yang lebih besar dan terikat dalam sebuah ikatan yang lebih permanen, turun-temurun seperti kelompok ras, bangsa, suku bangsa, kebudayaan, dan lain-lain. Juga ada ilmu sejarah. Ilmu ini mempelajari kehidupan manusia dalam urutan waktu dan peristiwa yang dialaminya. Nah, keseluruhan ilmu-ilmu itu juga adalah ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek studinya selain ilmu psikologi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa yang membedakan ilmu psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya yang seperti yang tadi saya kemukakan, yang mereka sama-sama menjadikan manusia sebagai objek studinya? Jawabnya adalah psikologi itu selain mempelajari manusia dari aspek fisik, juga ia mempelajari manusia dari perilaku atau kegiatannya secara individu. Dalam bahasa Yunani, istilahnya digunakan individuum, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah undivided. Artinya tidak dapat dipisahkan antara jasmani dan rohani, antara fisik dan psikis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, psikologi memandang manusia dari sisi individunya. Individu memiliki ciri yang esensial, yaitu bahwa dia selalu berperilaku atau melakukan kegiatan. Individu diakui sebagai individu selama ia masih melakukan kegiatan atau berperilaku. Apabila tidak, ia bukan lagi menjadi individu lagi. Nah, perilaku dalam hal ini, behavior atau kegiatan atau disebut dengan istilah activity, adalah segala manifestasi hayati atau manifestasi hidup individu, yaitu semua ciri yang menyatakan bahwa individu manusia itu hidup. Nah, perilaku ini tidak hanya mencakup hal-hal yang dapat diamati atau yang disebut dengan istilah overt, tetapi juga hal-hal yang tersembunyi atau sering disebut dengan istilah covert. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya
menugaskan Anda untuk coba menyebutkan contoh perilaku yang dapat diamati. Dan juga cobalah Anda menyebutkan contoh perilaku yang tersembunyi atau yang tidak dapat diamati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, individu selalu berada dalam lingkungan tertentu. Oleh sebab itu harus dipahami juga bahwa manusia juga selalu berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini pematerian kita sampai di sini terkait dengan bagaimana kita memahami manusia dari konsep Alkitab dan dari konsep psikologi, serta bagaimana aplikasinya bagi prinsip belajar. Saya berharap Anda lebih memahami semua apa yang saya sampaikan. Juga tidak lupa saya untuk mendorong Anda untuk memperkaya diri dengan membaca buku-buku terkait dengan psikologi pembelajaran lainnya atau psikologi yang dituliskan oleh orang-orang Kristen supaya lebih mudah dipahami pendekatannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu psikologi yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Selamat menikmati sisa hari dan menikmati Tuhan dalam persekutuannya sepanjang hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Anda. Semangat meraih prestasi untuk sebuah cita-cita dan harapan Kristus dalam diri Anda di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Teruslah belajar, semangatlah belajar, dalami semua ilmu supaya ilmu berkembang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.